Yes, yes, yes. Oke, selamat pagi buat kita semua. Walaupun kita beribadah dari rumah, tetapi Tuhan Yesus akan selalu bersama kita. Ya, pada pagi hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh saya, Kakak Evi, dan akan ditemani oleh Kakak Chelsea dan Kakak Desi. Ada juga pemain gitar kita, ada Kakak Sandi. dan Halo. ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mohon supaya menyediakan Alkitabnya, alat tulisnya, undinya, terus persembahannya juga disiapkan ya, supaya tidak mengganggu ibadah kita. Sudah siap untuk beribadah? Siap. Ya. Oke, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita menyanyi Shalom Shalom. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan duduk manis. Oke, silakan duduk semuanya. Ya, adik-adik, mari kita menyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Tuhan Yesuslah anuanku, masanan tongan, masanan tongan, masanan tongan. Tuhan Yesuslah anuanku, masanan tongan, masanan tongan. Ya adik-adik, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan melalui pujian banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang serikan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, nah kita tahu Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan berita anugerah kepada kita dari Mazmur pasal 19 ayat yang ke-9 berbunyi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ya. Adik-adik, selain berita anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita dari petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 13 yang ayat yang ke-14 yang berbunyi, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita lebih jauh mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang
dibawakan oleh Kakak Desi, tetapi sebelumnya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun kami laksanakan dari rumah. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kakak akan bercerita, tetapi kakak mau tanya dulu kepada adik-adik, siapa yang ingat Firaun? Nah, benar sekali, Firaun adalah raja orang Mesir. Nah, Firaun ini tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, yaitu membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan lalu berpesan kepada Musa dan Harun agar menyampaikan kepada Firaun, jika Firaun tetap tidak mau membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan akan menghukum orang Mesir lebih keras lagi, yaitu Tuhan akan membunuh semua anak sulung dan semua anak sulung dari hewan peliharaan mereka. Akan tetapi Firaun itu tetap tidak mau membebaskan orang Israel. Tuhan berpesan kepada Musa dan Harun agar menyampaikan kepada orang Israel agar bersiap-siap untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan menyuruh orang Israel untuk menyembelih domba jantan. Kemudian darah dari domba jantan itu mereka olesi pada tiang pintu rumah mereka. Nah, kemudian dagingnya mereka masak dan akan mereka makan dengan roti tidak beragi. Kemudian malam itu mereka tidak boleh keluar dari rumah mereka, rumah yang sudah diolesi dengan darah domba tadi. Mereka akan tinggal di dalam rumah untuk makan bersama dan berdoa bersama, meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan hal ini mereka lakukan secara turun-temurun. Kemudian Musa dan Harun menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel dan bangsa Israel melakukannya. Nah, adik-adik, apa yang Tuhan katakan pun terjadi. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membunuh semua anak sulung dan semua anak sulung hewan peliharaan mereka. Tetapi Tuhan mengasihi umat Israel dan menyelamatkan mereka dari kematian lewat tanda darah yang ada pada pintu-pintu rumah orang Israel. Nah, pada tengah malam, Raja Firaun, para pejabat, dan orang-orang Mesir terbangun karena mereka mendengar teriakan orang-orang yang menangis karena kehilangan anak-anak sulung mereka, termasuk anak sulung Firaun. Firaun pun sangat takut sekali, sehingga dia kemudian membiarkan dan membebaskan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Firaun memberikan semua apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan orang Israel agar orang Israel cepat-cepat keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan hari itu juga membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengasihi orang Israel dan menepati janjinya untuk menyelamatkan orang Israel dari kekejaman orang Mesir. Nah, Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Tuhan menuntun
pada malam hari. Tuhan sangat sayang dan mengasihi bangsa Israel. Nah, adik-adik, cerita kita pada hari ini terambil dari Keluaran 12 ayatnya yang ke-21 sampai 23 dan Keluaran 13 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Adik-adik yang sudah bisa membaca boleh dibaca sendiri. Kemudian adik-adik yang belum bisa baca bisa minta tolong sama mama, sama papa, sama kakak, atau sama om, sama tante di rumah ya. Demikian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Kita diingatkan dari Mazmur pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Resumangala Tuhan, resumangala Tuhan, tubuh angkasa. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati seluruh anak sekolah minggu. Terima kasih ibadah yang boleh dilakukan walaupun di rumah masing-masing. Kami percaya anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap ceria, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan senantiasa memberkati juga akan guru-guru sekolah minggu seklasis Pulau Jawa di dalam upaya melayani anak-anak sekolah minggu melalui pelayanan-pelayanan video. Tuhan juga senantiasa memberkati. Kami juga berdoa untuk para orang tua anak-anak, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk terus membimbing, menemani anak-anak sekolah minggu di dalam segala karya, baik dalam ibadah maupun di dalam pendidikan. Berkati juga orang tua, anak-anak sekolah minggu di dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuntunanmu juga senantiasa menyertai akan seluruh anak-anak di dalam pertumbuhan, dalam permainan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Tuhan, Engkau pun juga memberkati akan keberadaan dari seluruh pengurus SMGT di jemaat, di klasis, bahkan sampai ke pusat, sehingga senantiasa memuliakan Tuhan, terus melakukan tugas mendidik anak-anak di dalam iman. Kami percaya semua itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah wabah COVID-19 pada saatnya berlalu, dan berikanlah senantiasa semangat bagi seluruh umat Tuhan, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, untuk senantiasa dengar-dengaran di dalam melakukan karya kehidupan, termasuk dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Bapa Surgawi, inilah segala keberadaan diri kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita dalam ibadah minggu ini, karena Tuhan sudah memberi kita hati yang tenang sehingga ibadah kita boleh selesai dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Sekarang mari kita mengucap syukur melalui pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Untuk itu, kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita. Semuanya tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, dan ingat harus bantu mama papa ya di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.